ini itu sebenarnya kan persamaan dua buah bidang kan itu. Ini bidang V, ini bidang W kan itu maksudnya. Jadi kalau ada dua buah bidang diberikan itu memang akan membentuk suatu garis. Jadi kalau gambarannya begini. Katakanlah ini ada bidang, ini hanya potongan bidang saja loh ya. Kalau gambar bidang sungguhnya kan sangat luas sekali lah ini. Bidang ketemu bidang itu kan nanti perpotongannya menjadi garis. Sampai di sini paham ya? Iya, paham, Pak. Yang lain paham? Paham, Pak. Jadi gitu dulu. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah ketika bidang bertemu dengan bidang nanti akan menghasilkan suatu perpotongan. Perpotongannya bentuknya adalah hasilnya wujudnya adalah garis gitu ya. Kalau dulu kita paling ingatnya titik potong karena dulu kita bahasnya hanya garis yang ketemu garis. Kalau ada garis ketemu garis maka hasil perpotongannya adalah titik gitu. Tapi kalau bidang ketemu bidang ini maka hasilnya perpotongan berupa garisnya ini. Itu dulu yang perlu kita pahami pertama dulu. Nah, kemudian kalau yang ingin dicari adalah persamaan bidang melalui titik ini sudah jelas berarti tegak lurus dengan garis potong. Berarti dia harus tegak lurus dengan ini ya. Kalau cara mencari garis potong sudah tahu? Hasil garis silang, Pak. Enggak. Garis potongnya ini hasil garis silang ya? Iya, Garis Pak. potongnya Dari sama yang ini? saya nonton. Iya. Oh, itu bukan ininya. Bukan garis potongnya, benar-benar garis potong itu hati-hati nanti ya. Jadi gini, ini oke. Mungkin Anda salah memahami. Jadi gini, kalau ini ada dua buah bidang, vektor yang sebagai apa namanya vektor sebagai acuan dalam membuat bidang itu namanya vektor apa? Seingat enggak? Vektor arah bukan, Pak? Bidang kok. Vektor 6. Vektor apa? Nggak usah malu ya. Kalau vektor arah itu untuk membuat garis. Acuan membuat garis. Kalau acuan membuat bidang namanya vektor apa? Yang lain ini ada 20-an orang nggak ada yang tahu. Halo? Vektor normal bukan? Ya, vektor normal. Tahu? Nggak usah takut-takut loh. Jadi kan kalau acuan untuk membuat garis itu namanya vektor arah garis, makanya notasinya kan A. Kalau acuan untuk membuat bidang itu kan vektor normal. Masuk lagi itu saja. Makanya dulu kita kalau misalkan N itu notasinya atau kemarin itu diberikan simbol apa? Saya agak lupa kemarin kalau nggak salah sih. ABC bukan ya? Katakanlah Ya, Pak. ABC ya. Kemudian kalau garisnya garis dengan N-nya ini artinya vektor normalnya ini dan melalui titik P misalkan gitu ya. Titik P-nya adalah X0, Y0 dan Z0 gitu. Maka rumus persamaan bidangnya itu kan tinggal gini aja. N dikalikan gitu ya. Artinya vektor N dikali dengan X min X0 kali Y min Y0 kali Z min Z0. Ini tiga vektor harus sama dengan 0. Nah, ini karena N-nya ini adalah vektor, maka ini adalah suatu dot produk vektor. Sehingga nanti hasilnya apa? Berarti A kali X min X0 ditambah B kali Y min Y0 ditambah C kali Z min Z0. Maksud, ini dulu yang perlu dipahami. Ini N-nya namanya vektor normal gitu ya. Artinya vektor yang tegak lurus dengan bidangnya. Berarti katakanlah ini bidang V, ini ilustrasi saja ya, ini bidang W. Gambar sesungguhnya mungkin arahnya nggak seperti ini. Ini hanya ilustrasi. Berarti bidang V ini punya normal nih. Normalnya tegak lurus dengan bidang V. Tegak lurus katakanlah berarti kalau bidang V itu kita anggap vertikal, berarti kan normalnya horizontal gini. Betul nggak? Iya, benar. Berarti ini normal dari bidang V.
Nah, normal dari bidang W, kalau W-nya ini kita anggap horizontal, berarti normal bidang W kan ke atas gini. Ini normal, betul nggak? Iya, benar, Pak. Betul ya? Iya, Pak. Oke, yang lain paham. Kalau bingung tolong nggak usah sungkan ya. Nah, nanti apa namanya? Sorry. Ini normal bidang dari V gitu ya. Yang ini normal dari bidang W, harus tegak lurus dengan bidangnya, gitu ya. Nah, kalau tadi ada mengatakan bahwa garis potong dari dua bidang itu dicari dengan ini, dicari dengan hasil kali silang atau cross product dua buah vektor normalnya, itu ya, betul ya? Iya, Pak. Itu kurang tepat. Jadi memang arahnya betul bahwa vektor normal ini NV kalau di cross NW itu arahnya memang akan ke sini atau ke sana gitu ya. Nah, ini kayak ini. Jadi NV cross NW itu hasilnya memang suatu vektor ini nanti yang searah gitu ya, searah dengan garis potongnya. Nah, ini berarti yang kita peroleh bukan persamaan ininya dong, bukan persamaan garisnya tuh ya. Persamaan garis itu wujudnya apa? Persamaan garis kan wujudnya begini. Ya nggak? Halo? Iya. Nah, ini namanya persamaan garis. Kalau hasil kali silang wujudnya apakah persamaan seperti ini? Bukan, Pak. Bukan, hasil kali silang itu ini wujudnya apa? Vektor kan? Vektor. Nah, ini yang disebut sebagai vektor arah. Jadi, yang kita peroleh itu hanya vektor arah dari garisnya ini, bukan persamaan garisnya. Hati-hati ya. Paham belum? Iya, paham. Bukan persamaan garisnya. Nah, itu. Hati-hati di situ. Nah, berarti tidak, dengan kata lain yang kita peroleh ini, vektor arah, berarti ini nanti yang akan masuk ke sini nih. Yang jadi vektor arah garis potongnya ini. Paham belum? Ya. Nah, masalahnya kita kalau katakanlah sudah tahu vektor arahnya, yang kita belum tahu kan titik yang dilalui toh. Titik yang dilalui oleh garis potong ini yang belum kita tahu toh, ya enggak? Iya. Nah, caranya gimana lah? Kalau cara mencari titiknya nanti tinggal dimasukkan nilai-nilai yang sama. Katakanlah kita ambil nilai X dan Y yang sama, itu boleh. Misalkan ambil X-nya. Jadi untuk kedua persamaan bidang ini sama ini, kita ambil X, Y, Z yang memenuhi keduanya. Nah, untuk X, Y, Z yang memenuhi keduanya itu berarti boleh kita ambil dua titik dulu yang sama, dua komponen, dua variabel dulu yang sama. Nanti variabel terakhir tinggal dieliminasi atau disubstitusi gitu. Jadi misalkan gini, diambil X-nya 0 dan Y-nya 0 gitu ya. Salah. Saya kok malah lupa tuh. Untuk mencari titik yang dilalui, salah satu saja. Jangan dua deh. Jangan dua ya. Salah satu saja, misalkan katakanlah ketika X-nya 0 gitu ya. Ketika X-nya 0, berarti kita akan memperoleh apa itu? Saat X-nya 0, maka V-nya tadi menjadi apa? 3Y plus 2Z sama dengan 6. Saya tulis itu boleh nggak? Min 3Y plus 2Z sama dengan 6. Boleh. Ya, jadi ini min 3Y plus 2Z sama dengan 6. Kan min 6 sama dengan 0, tak pindah kanan aja. Nah, ketika X sama dengan 0, itu W-nya menjadi 2Z min Z sama dengan min 10. 2Z min Z. 2Y min Z sama dengan 10 ya. Min 10, sorry. Nah, ini. Nah, ini kita cari, kita eliminasi untuk mendapatkan persamaan titik yang dilalui oleh garis potong gitu ya. Kalau mau dieliminasi mending yang ini kali 1, ini kali 2 gitu.
Ini tetap min 3Y plus 2Z sama dengan 6. Ini jadi 4Y min 2Z sama dengan min 20. Kalau kita tambah, yang ini kan habis. Yang ini tinggal Y tuh. Ditambah. Ini habis, ini min 14. Itu ya. Saat Y-nya min 14, silahkan dimasukkan ke salah satu persamaan. Katakanlah yang bawah ini. Berarti nanti 2 kali min 14 min Z sama dengan min 10. Ini berarti min 28, min Z sama dengan min 10 plus 28. Berarti Z-nya sama dengan min 18 ya. Ini ya. Nah, berarti salah satu titik yang dilalui itu ya. Jadi titik salah satu aja sih ini. Salah satu titik yang dilalui oleh garis potong V dan W itu titik ini. X-nya 0, Y-nya min 14, Z-nya min 18. Pak, kalau yang kita peroleh beda-beda boleh nggak, Pak? Boleh, malah justru bagus. Itu variatif ya nanti. Jadi, apa namanya? Karena titik yang dilalui kan banyak sekali. Ini hanya sebuah titik. Ketika X-nya sama dengan 0. Nanti ketika X-nya sama dengan 1 misalkan boleh-boleh aja. X-nya sama dengan 1, berarti ini 4. 4-nya nanti Anda tambahkan ke min 6. Ini 3 tambahkan ke 10 jadi 13. Atau Y-nya yang Anda buat 0 dulu boleh. Sehingga nanti eliminasinya Anda tinggal punya 4X plus 2Z sama dengan 6. Yang ini menjadi 3X min Z sama dengan min 10. Atau Z-nya yang kalian nolkan dulu boleh. Paham belum untuk mencari titiknya? Iya, paham, Pak. Paham ya? Nah itu kalau nanti yang disuruh mencari adalah persamaan garis potongnya. Nah, di sini kan nggak perlu sampai ke situ. Karena yang ingin kita cari apa ini? Persamaan bidang. Itu ya. Tegak lurus dengan garis potong. Berarti bidangnya nanti harus tegak lurus dengan ini nih. Tegak lurus dengan garis potong ini. Berarti kira-kira bidangnya itu menghadap ke depan gini nanti. Sudah ada bayangan belum? Sudah. Nah, kalau bidangnya tegak lurus dengan garis potong, berarti otomatis garis potongnya ini kan punya vektor arah, yaitu ini. Vektor arahnya sebagai apa? Sebagai apanya bidang ini nanti? Itu aja. Garis potongnya ini, yang panjang ke kanan ini kan tegak lurus dengan bidang yang mau dicari nih. Tegak lurus dengan bidang yang mau dicari. Nah, yang namanya garis ini, dia punya vektor arah yang searah dengan garis tersebut. Berarti vektor arah bidangnya kan ke arah depan sini juga gitu loh. Berarti otomatis vektor arah dari garis itu juga tegak lurus dengan bidang yang mau dicari. Lawang garisnya tegak lurus kok. Berarti vektor arah dari garis itu juga tegak lurus. Berarti vektor arah ini nanti, vektor arah garisnya ini bisa kita jadikan sebagai apa? Sebagai apanya bidang yang kita cari? Vektor normalnya. Nah, kan gitu toh. Nah, berarti nanti cross product dari ini tadi, yang A tadi itu, ini yang kita gunakan sebagai vektor normal di sini nanti gitu. Artinya kita nggak perlu sampai mencari ini dan sampai ini hanya gambaran saja sih. Seandainya yang mau dicari adalah garis potongnya, persamaan garis potong. Tapi kalau di sini tidak ada nomor 7 ini perintah mencari persamaan garis potong. Berarti cukup memanfaatkan vektor arahnya digunakan sebagai vektor normal dari bidang yang dicari. Dah, X0, Y0, Z0-nya adalah titik yang dilalui bidang ini. Ketemu toh? Paham Mbak Syakila? Iya, paham, Pak. Yang dibingungkan kalau pertanyaannya sejajar ya Mbak ya? Iya, Pak. Kalau pertanyaan sejajar berarti apa Mbak? Berarti vektornya, vektor normal bidang yang dicari gitu ya. Jadi ilustrasinya, tadi garis potongnya tadi kan ini, garis potong dua bidang tadi. Berarti vektor arahnya ke sini juga. Nah, bidang yang dicari juga sejajar dengan ini. Berarti kan bidangnya itu juga menghadap ke samping juga gini. Kira-kira itu tuh Mbak? Iya, Pak. Berarti vektor normal bidang arahnya kemana? Arahnya keluar gini toh.
Berarti ini Iya, Pak. tegak lurus toh? Tegak lurus dengan garis ini toh? Dengan vektor arahnya, ya garisnya. Bukan vektor yang punya vektor arah tadi. Berarti untuk cari vektor normal bidang yang dicari bagaimana? Ya tinggal carilah vektor n yang ketika dikalikan dengan ini hasilnya 0 gitu, Mbak. Kan ortogonal, tegak lurus. Carilah suatu vektor, cross dot, sorry, dot ya. Kalau di dot produk dengan A hasilnya 0. Gitu, Mbak. Iya, Pak. Paham ya? Ya, Pak. Ini yang di sini saya bingung, Pak. Kan misalnya nih, vektor normalnya itu semua ada angkanya kan, misalnya 111. Nah, terus berarti A-nya itu, vektor A-nya itu kan harusnya 000 ya, Pak? Ya tidak harus. Ya bisa 00, bisa yang lain. Yusik, yang diketahui mana dulu tadi? A dulu atau N dulu? Kok yang diketahui kok malah kamu N dulu sih? Yang diperoleh dari soalnya itu apanya dulu, Mbak, tadi, Mbak? A-nya dulu atau N-nya dulu? A dulu, Pak. Ya A dulu toh. Iya. Misalkan ini 111 gitu maksudnya. Iya. Terus cara mencari N-nya gimana gitu kan? Iya. Nah, N-nya ini berarti macam-macam. N-nya ini macam-macam. Jadi apa namanya? Bisa jadi nanti N-nya misalkan gini ya. Supaya menjadi 0 kan? Berarti kan katakanlah N-nya itu N1, N2, N3 gitu. Berarti kalau dikalikan dengan A, berarti kan N1, N2, N3 dikalikan dengan 1, 1, 1 harus sama dengan 0. Ini berarti kan 1 kali N1 berarti N1, 1 kali N2, N2, 1 kali N3, N3 harus sama dengan 0 gitu kan, Mbak. Lah yang memenuhi persamaan ini kan banyak, Mbak. Ya salah satunya tadi boleh sih. 0, 0, 0 boleh. Terus kita isinya kan 1, 2, dan min 3 itu boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh kan? Nah iya. Jadi kemungkinan penyelesaiannya memang tidak tunggal gitu. Bisa macam-macam. Loh kok bisa, Pak gitu? Karena nanti gini ilustrasinya. Bidang yang sejajar dengan garis potong ini itu tidak hanya ini, Mbak. Tidak hanya ini. Bedanya ini boleh atau agak miring sedikit. Jadi ini agak dimiringkan. Atau bahkan apa namanya? Horizontal ini kan juga masih sejajar dengan bidang. Atau mungkin serong agak miring gitu ya, agak miring gini. Itu kan masih sejajar toh dengan bidangnya. Dengan garisnya. Paham, Mbak? Iya, Pak. Nah, makanya ini macam-macam. Nah, kalau soalnya gitu memang masih ini sih. Kalau soalnya hanya sejajar tok memang terlalu banyak penyelesaiannya nanti. Karena tadi ya bisa macam. Tapi kalau seperti ini, kalau seperti soal yang nomor 8 ini tegak lurus dan sejajar dengan garis ini, lah ini sudah pasti nanti satu penyelesaian tok. Karena syaratnya ini tegak lurus bidang ini dan sejajar dengan garis ini, gitu, Mbak. Berarti nanti apa namanya? Bidang tegak lurus bidang itu kan berarti vektor normalnya juga harus saling tegak lurus, toh, Mbak? Iya, Pak. Nomor 8 dulu, paham ya? Iya. Jadi ilustrasinya gini. Ada sebuah bidang gini, ya. Yang disuruh mencari adalah suatu bidang lain yang tegak lurus dengan bidang itu. Di gambarannya gini gambarannya. Ini potongannya kira-kira di sini. Ini jangan begini. Nah, ini bidang yang katakanlah ini bidang yang dicari nih. Bidang yang dicari tadi, nomor 8 tadi. Terus jadi bidang itu melalui titik 251 ya. Jadi gambarannya di sini ini ada titik 2,5,1. Terus ini bidang yang diketahui nih. Bidang yang diketahui dengan persamaan berarti di situ apa? 3x min y plus 2z sama dengan 1. 3x min y plus 2z sama dengan 1. Ini masuk ke tugas nggak ini?
Jadi tugas, Mbak. Mirip doang, Pak. Miripnya gimana? Pertanyaannya mirip. Angkanya beda semua. Beda. Tapi juga ada dua gini. Ada tegak lurus dengan ini dan sejajar garis itu. Garisnya satu doang, Pak. Bidang dan cuma sejajar doang, Pak. Iya sih. Enggak ada yang sama nomor 8 juga, Pak. Cuman yang nomor 8 di tugas itu Mencari persamaan parametrik. Garis tok ya. Iya. Sejajar bidang sama tegak lurus garis. Oke. Yang dicari persamaan garis berarti. Bukan bidang ya. Nah ini, jadi tadi persamaan bidang yang dicari, katakanlah ini bidang yang diketahui, yang tegak lurus dengan dia. Terus, dia juga harus sejajar dengan garis. Nah, berarti kan gini. Selain tegak lurus dengan ini, juga ada garis lain yang sejajar di sini nih. Tag gitu. Ini. Lah, di mana garis ini diperoleh dari perpotongan dua buah bidang. Gitu. Ini kan, garisnya diperoleh dari perpotongan dua buah bidang. Jadi kalau mau digambar lagi mungkin agak jadi lebih mumet gitu ya. Karena garisnya itu adalah perpotongan dua buah bidang. Jadi hasil ketemunya dua buah bidang gini. Ini membentuk garis ini. Itu ya. Tapi abaikanlah ini karena tadi sudah saya jelaskan di awal cara mencari. Yang penting kan kita nanti tidak sampai ke mencari persamaan garisnya ini. Yang penting kan kita tahu nanti vektor arah garisnya kita peroleh dari ini kan. Hasil kali silang antara vektor normal bidang ini dan vektor normal bidang ini akan menjadi vektor arah garis ini. Paham dulu sampai sini? Ya. Paham ya? Paham, Jadi Pak. ini diperoleh dengan NV kali NW tadi. Oke, itu jadinya A ini nanti, vektor arah garis. Nah, kalau yang ini berarti kita punya ini, kita punya vektor normal ini nanti. Tag gitu ya. Ini vektor normalnya bidang yang diketahui. Berapa ini berarti? 3 -1, 2. 2. Itu kan ya. Nah, terus di sini nanti kita akan ketemu sekian. Katakanlah kita juga akan menemukan A1, A2, dan A3 setelah cross product dari ini nanti. Normal ini sama normal ini kita cross product, kita akan ketemu tadi. Nah, berarti di sini kita nanti mencari vektor normal dari bidang yang mau dicari ini toh, ya enggak? Betul enggak? Iya, Pak. Berarti kan nanti kita harus menemukan N sama dengan N1, N2, gambar sekalian aja garisnya. Di sini. Berarti vektor normal itu tegak lurus dengan bidang itu. Berarti ke atas gini ya. Gambarannya katakanlah ke atas gini lah ya. Ini misalkan, ini tegak lurus dengan bidang yang dicari. Ini N. Ini yang kita butuhnya ini berarti. N, katakanlah simbolnya N1, N2, dan N3. Nah, kalau gambarnya N seperti ini, berarti Pak ini kita perpanjang gini. Berarti N ini, N yang dicari katakanlah NK gitu ya. NK ini harus tegak lurus dengan N yang ini dan tegak lurus dengan A yang ini toh. Ya apa enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Gitu ya. Nah, berarti nanti kita akan punya dua buah persamaan nanti. 3N1 tambah min 1 kali N1 berarti kan min N2 plus 2N3 harus sama dengan 0. Itu syarat tegak lurus antara NK dengan N-nya yang bidang yang diketahui tadi. Terus karena NK normal bidang yang dicari itu juga harus tegak lurus dengan garis tadi itu, berarti dia juga harus tegak lurus dengan garis arah ini. Berarti nanti katakanlah ini suatu bilangan. Nah, ini hanya permisalan saja loh ya. Katakanlah ini isinya 1, 2, 3 gitu.
setelah dicari nanti, setelah dikalikan hasilnya 1, 2, 3, berarti 1N1 min plus ya, 2N2 plus 3N3 harus sama dengan 0 juga. Itu Mbak. Ya, kalau dengan dua persamaan ini berarti ini juga nanti kemungkinannya masih banyak sih. Tapi setidaknya ini mempersedikit ini ya. Mempersedikit kemungkinan gitu. Karena harus, kalau tadi kan yang penting memenuhi satu persamaan, kalau yang ini tadi. Ini. Yang penting memenuhi persamaan ini aja. Ini terlalu banyak, ini banyak banget ini. 1, 2, min 3 bisa, 1, 0, min 1 bisa, 2, 0, min 2 bisa, dan sebagainya. Terlalu banyak. Jadi kalau di sini nanti ya banyak, tapi tidak sebanyak yang tadi gitu ya. Jadi kita dengan cara silahkan dieliminasi nanti. Tapi tetap ada satu vektor, satu N ini nanti yang bebas. Kalau dulu Anda pernah menyelesaikan ini, belajar aljabar linearnya, SPL-nya sudah khatam, paham benar matrik dan ruang vektor kan? Semester 1 matrik ruang vektor ya? Ya enggak? Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Kalau ada tiga variabel, tapi cuma ada dua persamaan, itu kan tetap penyelesaiannya tak hingga. Tapi nanti biasanya gini nanti. Antara N1, N2 sudah fix, tapi N3-nya bebas. Jadi katakanlah gini, atau tak ajari sekalian nanti nyarinya. Berarti dikasih parameter ya? Ya, betul. Salah satunya parameter nanti. Tapi nanti kalau digunakan ke dalam mencari bidangnya, jangan parameter. Kita pilih salah satu angkanya. Paham ya, Mbak ya? Jadi gini lah, ini. Ini jangan 1, 2, 3, ben gampang ya. Biar mudah saya ngerjakan. Katakanlah vektornya hasilnya 3, 2, 3, gini aja. Jadi kita bisa langsung mengeliminasi gitu kan. Berarti ini kita akan punya min 3N2. Ini berapa yang ini? Min N3 sama dengan 0 gitu ya. Betul nggak? Iya. Iya, Pak. Nah, berarti kalau seperti ini kita punya N3-nya itu kan sama dengan 3N2 tuh. Betul nggak? Iya. Oke. Kalau N3-nya itu 3N2, kita masukkan ke salah satu persamaan. Katakanlah persamaan yang ini ya. Yang atas nih. Jadinya apa kira-kira? Berarti nanti 3N1 min N2 terus 2 kali ini kan berarti 2 kali 3N2 berapa tadi? 6N2. 6N2. 2 sama dengan 0, berarti ini 3N1 sama dengan, ini 5 ya? 5N2. Ya, sama dengan min Minus 5N2. 5N2. Berarti N1-nya berapa? Min 5 per 3N2 kan itu loh. Iya nggak? Iya. Nah, berarti ini N1-nya min 5 per 3N2, N3-nya 3N2. Berarti penyelesaiannya kan dulu gitu ya. Kalau Anda dicari di dalam apa namanya matrik ruang vektor dulu, berarti penyelesaiannya adalah salah satu kita ambil sama dengan lambda atau sama dengan apa terserah gitu ya. Biasanya dulu lambda ya biasanya ada ya. Atau S atau T boleh lah ya. S atau T boleh. Jadi katakanlah N2 dimisalkan jadi T itu dengan T-nya elemen bilangan real. Real. Nah, berarti N1-nya berarti nanti min 5 per 3T. N2-nya adalah T itu sendiri, N3-nya adalah 3T. 3T. Itu ya. Dengan T-nya elemen bilangan Real. real. Nah, ini berarti bisa disederhanakan lagi. Mohon maaf ini karena bukan papan tulis, saya taruh ke atas ini ya. Berarti itu sebenarnya vektor kan. Berarti min 5 per 3, 1 dan 3 dikali T dengan T-nya elemen bilangan real. Nah, ini kan lebih tertata gitu. Artinya apa? Sembarang vektor yang kita pilih nanti sebagai N itu tetap kelipatannya ini kan berarti. Ya enggak? Kelipatannya min 5 per 3, 1 dan 3. Artinya memang masih banyak kemungkinan, tapi berpola harus kelipatan ini. Pakai ini juga boleh karena diisi T-nya 1. Misalkan diisi T-nya
3, Pak. Berarti hasilnya min 5, 3, dan 9. Itu artinya semua masih kelipatan. Nah, artinya kalau dengan diketahui dua buah yang berpotongan tadi yang tegak lurus, itu lebih meminimalisir kemungkinan. Jadi itu ya. Meskipun masih banyak tapi tetap berpola. Tapi kalau ini kan nggak berpola. Jadi bisa 0, 0, 0, bisa 1, 1, min 2, bisa min 2, 0, 2, yang tetap 0 semua. Dan ini masing-masing kan tidak saling sejajar ini. Paham ya bedanya ya? Paham belum? Paham, Pak. Ya, kalau ini, tapi ingat, tadi jangan pakai T nanti. Kalau sudah dimasukkan ke persamaan bidang ini, yo T-nya kalian pilih sembarang. Berapa itulah ya. Kalau bisa jangan yang 0 lah. Nek 0 kalian nggak akan ketemu persamaannya nanti. Ya Mbak ya. Ini juga gitu Mbak. Ini jangan pakai yang 0 Mbak. Kalau ini kamu pakai 0 nanti persamaan bidangmu apa? Ya 0. Paham Mbak tadi Mbak Sakila? Iya Pak, jadi solusinya itu Pak kalau banyak itunya Ya cara-cara terserah ambil salah satu aja. Ambil salah satu yang memenuhi, pokoknya yang memenuhi ini. Yang penting jangan 0-0. Itu ya. Iya Pak. Nanti, jadi jawabannya antara satu orang dengan orang lain sangat mungkin berbeda gitu loh. Karena memang bidangnya banyak kalau untuk ini. Paham? Oh iya Pak, jadi jawabannya berbeda-beda Pak. Iya, bisa beda-beda. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ini juga gitu. Jawabannya bisa beda-beda juga. Tapi beda-bedanya ini masih berpola karena harus kelipatan ini gitu loh. Paham ya? Iya Pak, paham. Oke. Kalau ini sangat banyak, ini kalau ini nggak berpola. Jadi sangat bisa berbeda sekali, sekelas bisa berbeda semua. Ini juga bisa sih, sekelas juga bisa berbeda semua karena ngambilnya T kan bisa beda-beda. Ada yang T-nya diambil 1, ada yang ambil 3, ada yang ambil 2, ada yang ambil min 3 mungkin dan seterusnya. Nggak masalah. Udah paham ini yang pertanyaan nomor 1? Ya paham Pak. Yang lain paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi pertanyaan berikutnya dari siapa? Adifa ya. Adifa ada ini? Ada, Pak. Pertanyaannya tentang jarak titik ke suatu bidang. Jarak garis ke suatu Melanjutkan bidang. pertanyaan Syakila, Pak. Gimana, Mbak? Kan yang nomor 7 itu yang B-nya kan tentukan jarak titik ke perpotongan bidang. Itu bingungnya dari situ, Pak. Oh, ini loh. Ada bidang berpotongan. Itu, Mbak. Ada bidang berpotongan, misalkan berpotongan di sini. Terus ada sebuah titik. Titiknya ini dicari jaraknya dengan garis potongnya ini. Itu, Mbak. Jarak titik ke perpotongan bidang tuh. Halo. Iya, Pak. Nah, berarti kan betul tuh. Ini kan sebenarnya panjang garis ini karena bidang ini kan sebenarnya tak terhingga juga, tak terbatas. Ke arah sana, ke arah sini itu kan tak terbatas bidangnya ini. Ini juga tak terbatas bidangnya. Hanya ini biar gampang dilihat, saya bikin kotak-kotak gini aja sih. Nah, kemudian ini garis potongnya. Suruh cari jarak titik ini ke sini tuh berarti. Iya. Iya. Ya kan tinggal ngikuti kemarin, Mbak. Ini berarti punya vektor normal. Ini V, normalnya NV. Ini punya vektor normal, yang garis bidang yang ini, gini. Ya. Iya. Ini NW. Lah NV kali NW kan garis arahnya ini, Mbak. Garis arah dari vektor arah dari garis ini A ini kan sama dengan NV cross NW itu. Ya enggak? Ya. Titiknya sudah diketahui belum koordinatnya? Udah. Berapa? 2, 0, -1.
Ya sudah toh, kita punya titik ini, kita punya garis arah, vektor arah dari garisnya, sudah kita bisa cari ininya, Mbak. Rumusnya kan sudah Iya Pak, ada. udah ngerti. Ya toh? Rumusnya kan sudah ada di sini. Iya, iya. Nah, ini ya sorry yang ini kemarin. Ini kalau kalian mau menghafal sih, tapi kalau nggak menghafal ya sudah saya kasih cara kemarin itu ya. Kalau nggak menghafal sih ilustrasinya kemarin gini, ambil titik sembarang di sini gitu kan ya. Titik X, Y, Z itu. Ambil garis gini kan kemarin. Nah, vektor gini. Vektor gini. Yang ingin kita cari kan ini. Jarak itu ini. Berarti ini akan membentuk sudut nih. Antara ini, vektor ini dengan vektor arah ini membentuk sudut. Gitu. Sehingga nanti D-nya itu berarti depannya sudut ini kan. Berarti apa? D itu ini misalkan ini R, berarti R kali sin alfa gitu ya. R-nya itu maksudnya vektor ini yang diperoleh dari 2,0-1 dan sembarang titik di garis itu X, Y, Z kan gitu ya. Sin theta itu berarti diperoleh dari vektor ini dengan vektor arah tadi. Rumusnya sin theta itu adalah panjang dari cross product. Nah, itu makanya nanti hasilnya menjadi rumusnya jadi ini. Ini cross product ini. Yang ini. Paham Mbak ya? Udah Pak. Oke. Nggak ada pertanyaan yang masuk lagi nih sampai saat ini. Mas sudah cukup? Atau ada yang lain yang feedback atau ada pertanyaan lain silahkan. Kita bahas untuk pekan depan. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukup dulu. Silahkan selamat mengerjakan tugas kembali. Jangan lupa dikumpulkan. Dan selamat persiapan untuk TS gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.